Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Tentu semua sehat toh? Begitu juga dengan Mbah ya. Nah, semoga kita selalu sehat dan banyak rezekinya yang berkah barokah ya dari Allah Azza wa Jalla ya. Nah, hari ini Mbah akan menceritakan tentang pelaku pesugihan Dewi Lancar ya. Nah, pelaku pesugihan Dewi Lancar. Ini pesugihan Dewi Lancar ini ada di seluruh tepi pantai utara ya. Nah, ini ingat ya, jangan salah paham ini pesugihan Dewi Lancar bukan Dewi Persik ya. Jangan salah paham ya. Nah, nanti pada saat ritual nanti ya, wah keingatnya itu Dewi Persik karena kita ngefans ya sama Dewi Persik, pernah dangdutnya itu kok ingat Dewi Persik, datanglah bukan ya, ini Dewi Lancar ya, jangan salah paham ya. Kalau Ratu Dewi Persik itu ya bukan tempat memuja untuk mendapatkan duit secara instan, bukan ya, jangan salah paham. Dia itu salah satu Ratu Dangdut Indonesia ya. Itu kalau menurut Mbah sudah pantas ya mendapatkan titel Ratu Dangdut Indonesia ya, karena saat ini Raja dan Ratu Dangdut Indonesia itu sudah sembuh. Dewi Persik ini salah satu teman Mbah ya. Dia itu ya sewaktu dia mendapatkan musibah ya Mbah itu berkunjung ke LP Pondok Bambu. Nah, di sana itu Mbah memberikan support sama Dewi Persik ya. Nah, sewaktu itu Mbah itu ada membawa sesuatu ya. Cuman pada saat setelah ngobrol-ngobrol di sana, Mbah itu lupa ngasihnya. Aduh, sampai di rumah itu aduh. Mbah lupa ngasihnya. Nah, Mbah itu besoknya mau balik lagi. Mbah takut sama yang namanya netizen itu loh. Apa namanya? Netizen. Iya, netizen. Itu Mbah takut. Soalnya nanti dibilang Mbah itu panjat Dewi Persik. Loh, Mbah kan sudah tua. Mbah gak bisa panjat Dewi Persik ya. Oh bukan ya? Apa namanya? Oh panjat Pinang ya. Panjat apalah itu ya, wes lah. Pokoknya panjat. Pokoknya Mbah nggak maulah yang namanya mulut netizen itu kan ngeri luar biasa. Mbah nggak mau digosipin apa-apa. Mbah itu nggak suka manjat toh. Mbah itu takut ketinggian kalau udah manjat. Mbah itu takut ketinggian. Jadi kalau nanti dibilang Mbah itu panjat Dewi Persik ya ojo. Mbah sudah tua. Kecuali Mbah masih muda. Ya ojo. Nah, ngomong-ngomong soal Ratu Dewi Persik ya, dia itu sudah cocok banget jadi salah satu Ratu Dangdut Indonesia ini menurut Mbah ya. Nah, sebagai pengganti Umi Elvi Sukaisi. Lah, ngomong-ngomong tentang Umi Elvi Sukaisi, Mbah juga punya sejarah, punya pengalaman nih. Mbah pernah dulu gabung sama anaknya Umi Elvi Sukaisi ya. Mbah juga ya pernah rekaman sama nama anaknya Umi Elvi Sukaisi itu ya. Itu Nedar, Ali, Sehan sama Mbah. Itu berempat. Itu udah rekaman lagu dangdut ya, tapi waktu itu Mbah nggak tahu ya kenapa realisasinya nggak ada, ya macet gitulah. Padahal ya waktu itu Mbah itu ya udah belajar ini kayak Umi Elvi Sukaisi itu jogetnya itu udah belajar kayak gitu Mbahnya, udah begini udah begitu. Nah, cuman Mbah latihan yang ini nih yang belum bisa nih. Yang itu belum bisa. Itu apa itu ngelempar mic itu loh. Nah, tapi ada loh yang pedangdut cowok itu udah gayanya itu udah kayak Umi Elvi dan lempar mic itu. Wah, udah cekatan itu.
Yang namanya siapa tuh namanya? Kok Saparudin sih? Itu wali kota Serang, Pak Saparudin, saya tahu. Lah. Oh Nasarudin, bukan Nasarudin, nggak pakai Udin. Itu namanya si Nasar tuh. Itu kan goyangannya tuh kalau sudah lempar ini ya, megang mic gitu ya. Nah, kan begini ya gayanya ya. Nah, terus lempar mic tuh. Ceklek. Ha. Ha 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 ha. Waduh, gayanya mantap banget ya. Gayanya itu ya. Wah, Mbak juga suka itu gayanya itu. Wah, apa? Waduh, iya Mbak jadi lupa. Pemirsa maaf. Seharusnya Mbak ini cerita tentang pesugihan Dewi Lanjar ya. Udah, ini nanti ceritanya ya. Kita lanjut saja ke pelaku pesugihan Dewi Lanjar. Nah, ini begini ceritanya pemirsa. Nah, ini pelaku pesugihan Dewi Lanjar ini bernama Marni. Ini bukan nama sebenarnya ya. Nah, jadi jangan nanti Marni marah-marah sama saya ya. Nanti, Mbak, saya bukan pelaku pesugihan. Oh ya, ini kan nama yang tidak sebenarnya. Nah, nama suaminya itu Paijo. Mereka berdua ini tidak mempunyai anak. Nah, si Marni ini punya usaha dagang baju di pinggir jalan di kaki lima ya. Nah, si Paijo ini kerjaannya itu ya itulah ya. Setiap hari itu mabok mulu. Pulang ke rumah mabok, minta duit sama Marni. Kalau Marni itu bilang ndak ada uang, Beb. Wah, si Paijo marah-marah. Sialan kamu, Beb. Kamu tuh nggak menghargai aku sebagai suami ya. Ya udah ditapuk pakpuk. Si Marni begitu, setiap hari begitu. Nah, jadi ya yang namanya seorang istri ya, dia itu sabar orangnya, ya udah menerima aja keadaan itu. Tapi suatu ketika ini si Marni itu keadaannya lagi ruwet, dia memikirkan usahanya yang lagi seret, terus memikirkan rumah tangga. Rumit banget ini ya, menjalani kehidupan rumah tangga yang seperti ini. Lah dia itu curhat sama temennya. Nah, dia pergi ke rumah temannya, dia curhat. Loh. Si temen ini bukan ngasih solusi yang bener, malah ngasih solusi yang gak bener. Malah disuruh si Marni itu pesugihan Dewi Lanjar. Karena dia sudah putus asa, gelap mata, dan dia pun melihat keadaan saat itu ya, suaminya itu semena-mena terhadap dia. Ya sudah, dia menerima solusi dari temannya itu. Wah, dia pun pergi ke pantai Selamaran, Pekalongan, Jawa Tengah ya. Nah, ternyata ratu gaib di situ, Dewi Lanjar itu ya, meminta suaminya si Paijo itu, dalam hati si Marni itu kebetulan toh. Jadi aku enggak menumbalkan sanak saudaraku atau ibuku, katanya. Ya kayak gitu. Si Paijo lah jadi tumbal saat itu. Nah, selanjutnya ya ini, hari berganti hari, kehidupan Marni sudah berubah. Yang tadinya elek ya, mukanya kusem, kayak banyak pikiran, padahal sebenarnya dia itu cantik. Orang cantik kalau enggak terawat kan jelek ya. Nah itu, dia jadi berubah cantik, pipinya sudah tembem, tidak kurus ya. Nah terus yang tadinya dia usaha itu di kaki lima, di pinggir jalan, sudah beli ruko tingkat 3 lagi. Nah itu di situ di bawahnya, di situ tempat dagangannya ya. Nah di atas itu tempat produksinya. Wah hebat si Marni itu udah berubah lah, keadaannya berubah. Di rumahnya itu ya, di rumahnya itu ada mobil, rumahnya pun dibuat mewah. Wah
pemuda yang ada di kampungnya dan di tetangga kampung. Waduh, karena ini janda kaya, oh ya melirik tah. Wah seneng. Orang wah udah cantik, banyak duit. Oh tapi nggak segampang itu si Marni. Yang namanya Marni juga kan milih-milih ya toh. Nah, suatu ketika ada yang menarik perhatian si Marni itu. Ada orangnya ganteng, wajahnya itu kayak orang-orang Timur Tengah, ya, tinggi putih, hidung mancung ya kayak Mbak ini gantengnya ya. enggak. Kalau Mbak ini udah tua, kalau itu masih energik ya. Wah badannya apa sespek apa itu namanya tuh? Yang waduh kalau Mbak kan gendut ya. Nah pokoknya kayak gitu. Nah ternyata namanya ini si Ahmad. Ternyata perhatian si Marni ini ditangkap oleh si Ahmad. Ahmad pun jatuh cinta. No, akhirnya mereka pun menikah. Gitu pemirsa. Selanjutnya setelah setahun ternyata kehidupan rumah tangga si Marni ini ya, Marni merasa agak-agak terusik. Karena si Ahmad ini rajin ibadah, rajin zikir. Karena selama dia berumah tangga dengan Marni, dia berguru dengan seorang guru yang linui. Oh, jadi ternyata terusik itu tuh bukan hanya si Marni, tapi kerajaan jin yang ada di pantai utara. Itu panas itu. Kayak gempa itu di dalam itu tuh kayak gempa katanya tuh. Puas. Nah, itu kayak gempa itu katanya ya. Nah, suatu ketika si Ahmad itu sama gurunya dan beberapa santri ya pergi umroh. Mereka berangkat umroh. Si Marni nggak mau, nggak ikut ya. Nah, sampai di Mekah sono si Ahmad dapat telepon. Ahmad, ini istrimu sudah meninggal, sudah tiada. Gimana Ahmad? Si Ahmad pun ya wes, saya pulang. Ternyata jin itu juga mencari kesempatan dalam kesempitan pemirsa. Pada saat si Ahmad itu pergi ke Mekah, ini gua caplok kok biar nggak bikin ribet buat kerajaan gua. Begitu ternyata pemirsa. Nah, oke pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Jangan lupa like, subscribe dan cemen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.